Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai struktur dan bahasa teks cerita fantasi bersama Ibu Lutfi Ismawati. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, ada orientasi atau pengenalan. Yang kedua, komplikasi atau permasalahan. Yang ketiga, ada resolusi atau penyelesaian. Ciri isinya seperti apa? Kalau orientasi itu berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Mulai ada konflik ya, konflik awal. Kalau komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. Jadi komplikasi ya, konfliknya itu, konflik dalam ceritanya itu namanya komplikasi. Dan resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Akhir dari cerita itu seperti apa? Tuh. Struktur cerita. Nah, ini ada variasi pengembangan struktur orientasi. Jadi, struktur yang pertama tadi orientasi ya, ini variasi pengembangannya seperti apa. Yang pertama, dikembangkan dari deskripsi latar. Bisa diperhatikan 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Itu kan berarti deskripsi latar. Dikembangkan dari deskripsi latar. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama, dan lain sebagainya. Itu berarti dikembangkan dari deskripsi latar tempat. Tuh, yang kedua, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Bisa diperhatikan pada contoh berikut. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat yang baru. Jadi itu tokoh. Tokohnya di sini alien ya. Jadi pengenalan dikembangkan dari pengenalan tokoh. Kemudian orientasi dikembangkan dari pengenalan konflik. Nih, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup bingung, tak tahu harus berbuat apa. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Itu kan mulai ada pengenalan konflik, itu orientasi ya. Jadi belum belum permasalahan itu belum memuncak gitu. Nah, ini variasi pengembangan struktur komplikasi. Struktur yang kedua, komplikasi atau konflik, permasalahan. Itu bisa dikembangkan dari menghadirkan tokoh lain. Kita bisa lihat contohnya. Tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba menggunakan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Jadi, misalnya
ini si tokoh ini kedatangan alien yang lain seperti itu. Jadi menghadirkan tokoh yang lain, itu komplikasi tuh, mulai ada permasalahan tuh dengan hadirnya tokoh lain. Yang kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Ini contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang, berbuih, gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudera. Nah itu. Itu kan berarti dikembangkan dari mengubah latar. Dari laut, kemudian gerakan, kemudian ya laut, kemudian samudera. Gimana ya? Mengubah latar dari yang tadinya laut itu tenang dan berwarna biru muda bergelombang berbuih itu kemudian menjadi gerakan airnya itu mulai berbeda. Jadi itu sudah ada menandakan ada yang terjadi sesuatu di dunia samudera. Tuh. Aku ingin meriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudera. Jadi mengubah latarnya. Kemudian yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman berbeda, masa lampau atau masa depan. Nah ini, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan belum saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Ini berarti dia melompat dari zaman sekarang, kemudian melompat ke zaman masa lampau misalnya. Jadi itu mulai ada konflik. Konfliknya itu karena dia terseret ke masa lampau. Nah, ini variasi pengembangan struktur resolusi atau penyelesaian. Itu bisa dikembangkan dengan lompatan waktu resolusi itu. 2 tahun kemudian, Varta telah di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Uzi. Itu kan berarti dia lompatan dikembangkan dengan lompatan waktu 2 tahun kemudian. Kemudian bisa juga dengan dikembangkan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Tanpa saya duga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Itu kan unik ya, mestinya dia kembali ke meja belajar gitu. Jadi, sebab akibat yang unik bisa. Kemudian dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Why, Putri Candy menguap, Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Itu kan kejutan, tiba-tiba terbangun setelah 3 tahun tidur panjang. Tuh. Ini ya, analisis struktur. Kita bisa lihat contoh dari orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Itu orientasi. Jadi pengenalan tokohnya siapa saja, dia berada di mana, awalnya seperti apa, itu kan diceritakan di orientasi. Yang kedua, komplikasi atau konflik permasalahannya. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Kemudian Ardi menatap tembok sekelilingnya, kan itu ada memancarkan keemasan itu tadi. Nah, itu dia kembali ke masa lampau seperti itu. Itu komplikasi ya. Kemudian resolusi penyelesaiannya. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trawulan, tempat mereka melakukan pengamatan tadi. Jadi itu penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya ya seperti biasa mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi bertekad untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bekerja keras, itu kan penyelesaiannya ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, dari apa yang di pengalaman dia kembali ke masa lampau, bertemu dengan Gajah Mada, itu kan dia mendapatkan nasihat-nasihat dan kembali ke masa kini menjadi orang yang lebih baik. Itu resolusi atau penyelesaiannya ya. Tuh. Nah, ini ragam alur cerita. Contoh 1, alur lengkap. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami, muncul masalah, masalah memuncak, dan pemecahan masalah. Itu alurnya lengkap. Nih, ada pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks itu puncak permasalahan. Kemudian ada solusi pengenalan. Jadi itu alurnya ya.
Kemudian bagian awal, sering juga disebut dengan pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Itu bagian awal. Bagian tengah merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita atau puncak masalah. Saat masalah itu diceritakan, masalah utama diceritakan. Tuh, jadi mulai pengenalan, baru nanti mulai ke rangkaian kejadian, baru ada ini komplikasi, klimaks, puncak permasalahan, baru nanti penyelesaian. Tuh, bagian akhirnya, bagian ini menjawab masalah utama, dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Jadi bagian akhir itu rangkaian penyelesaian dari bagian tengah komplikasinya itu. Kemudian mulai landai-landai-landai dan masalah selesai dan ada pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut, pengalaman tokohnya seperti apa, itu penutup ceritanya. Tuh, bagian akhir atau penyelesaian, resolusi. Contoh 2, itu alurnya dimulai dari masalah, masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah. Contohnya ini, kalau ini dimulai dari mulai terjadi masalah. Jadi pengenalan itu seperti tertutup, jadi langsung ke masalah, langsung ke klimaks dan puncak permasalahan baru nanti ke resolusi. Ini yang contoh alur kedua ya, tapi biasanya pakai alur yang pertama tadi. Tuh. Selanjutnya kebahasaan teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ada iya, Pak Tua, atau si Rani, si ibu, atau si anak, gitu. Jadi ada kata ganti orang. Nama orang juga bisa. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar tempat, waktu, suasana. Jadi ada panca indera, wah aku merasakan merinding karena merasa dingin dan aura dingin, ternyata ada alien di dekatku, misalnya seperti itu. Ada suasana yang mencekam, ada latar tempat yang kok ini ada kilauan emas dari gedung-gedung ini, gedung-gedung kerajaan zaman dulu misalnya tuh. Jadi ada mencerap panca indera, baik itu panca indera penglihatan, pendengaran maupun penciuman atau perasa ya, gitu, rasa. Kemudian deskripsi latar tempat. Nah ini, di sebuah rumah tua di pinggir kota hiduplah seorang tukang sapu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Tuh. Deskripsi latar tempat. Dia langsung dideskripsikan latar tempatnya. Di sebuah rumah tua di pinggir di pinggir kota hiduplah seorang tukang sapu. Deskripsi latar tempat. Deskripsi latar. Nah, ini deskripsi latar itu berarti kan mendeskripsikan latar suasana. Nah, kalau di sini suasana ya, contohnya, Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian, kata tamu itu dengan suara tinggi. Maaf Pak, akan saya selesaikan segera, besok bisa Bapak ambil, kata Pak Tua sambil terbatuk-batuk. Baik, saya harap besok sudah jadi. Bila belum juga, saya minta uang saya dikembalikan, kata tamu itu berlalu tanpa pamit. Berarti di sini suasananya apa? Terjadi perdebatan antara Pak Tua dan tamunya. Tamunya itu marah di sini karena sudah menunggu 3 hari. Jadi suasananya agak ada pertengkaran lah gitu. Kemudian deskripsi latar waktu berarti mendeskripsikan waktu. Pagi itu Pak Tua yang Gina tunggu belum datang juga. Gina di sini apa? Gina di sini adalah kucing betina. Gina melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Tua masuk sama terbatuk-batuk. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah mengelus bulu Gina yang untuk menyapa, Pak Tua mulai bekerja lagi. Nah, contoh penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk mengarahkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Kemudian penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita. Baik, saya harap besok sudah jadi. Bila belum juga, saya minta uang saya dikembalikan, kata tamu itu berlalu tanpa pamit. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.